ilmu yang masuk ke dalam hati, nggak nambah takutnya tapi nambah sombongnya. Kata Yahud. Ilmunya syaitan, ilmunya Yahud. Ilmunya iblis juga itu iblis itu. Ilmunya iblis itu menyembah Allah Ta'ala. Disuruh sama Allah Ta'ala. Hormat apa nyembah Nabi Adam. Karena dia merasa lebih berilmu dari Nabi Adam. Di barusan anak lihat barusan diciptakan, bukan suruh nyiptain. Nah, tapi yang dulu yang maha mengetahui Allah Ta'ala ditutup karena sombongnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditutup kesombongannya tentang bahwa Allah Ta'ala itu yang maha mengetahui. Akhirnya apa dia pakainya? Sangkaan. Jadi prasangka yang pertama kali itu dilakukan oleh iblis. Belum ada. Malaikat gak pernah nyangka. Prasangka yang pertama kali dilakukan kepada yang melakukan prasangka atau sangkaan adalah iblis. Menyangka bahwa Allah kurang jeli. Itu Allah cengkelnya saya. Buktinya apa? Buktinya dia kan ngomong instruksi sama Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Mama ana'aka id amartuka," kata Allah. Kenapa ente nggak mau tak suruh sujud sama Nabi Adam? Kan dijawab ya instruksi. Kalau tadi benar apa nggak tahu kok ya Allah, berarti Allah kan nggak tahu kok. Anak kan dari api, itu dari tanah. Kalau jawab kan berarti nggak tahu, mau nggak mau, nggak tahu itu tidak nurut, berarti Allah ngasih jeda, ngasih dispensasi. Ini kan tadi nggak mau, kalau sekarang mau sujud nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Klarifikasi sama Allah Ta'ala, adu argumen sama Allah Ta'ala. Dia ngeh loh, begitu turun ngeh, ya Allah goblok ya aku. Makanya dinamain iblis. Iblis itu orang yang menyesal secara wadih bahwa dia paham tadi kok anak itu berbuat salah banget. Nah, jadi setel di atas namanya Azazil, di bawah namanya iblis, orang yang tanpa makhluk yang tanpa henti menyesali dirinya. Nah, orang yang makhluk yang paling berputus asa, iblis. Satu orang, satu makhluk aja iblis ya. Beda sama setan, biangnya setan, simbai setan. Allah SWT udah kasih dispensasi, kenapa kok nggak mau? Ya udah sekarang anda mau, ya Allah ya selesai. Nggak mau. Jadi jadinya begitu. Nah, waktu itu aslinya manusia itu seperti Nabi Adam itu dibikin itu. Jadi nggak ada kepikiran bahwa iblis itu sultan, iblis itu bohong sama dia, enggak. Udah habis itu untuk menutupi rasa penyesalan itu muhlikat kan, dia sekarang sakit, tapi dia udah ngomong sendiri sama Allah Ta'ala, anak nggak mati ya, iya kan. Kalau Allah Ta'ala itu nggak mati sampai kiamat. Gala banter dilayang, gala indah kami dah mengkari. Ya Allah anak hidupin dia sampai kiamat ya, gala. Iya sampai kiamat itu hidup. Aduh, tapi habis kiamat juga Khalidin Nabi diadem-ademi nantinya gitu. Pilih sih, sumpah tidak putus asa. Ayo deh bagi cari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Di Quran kan, Syaitanlah bahwa aku nomen ashabis. Saya coba. Kalau temennya tambah banyak terus azabnya ringan. Enggak. Seandainya temennya iblis semuanya masuk ngikutin iblis semua, apa iblis itu lebih ringan di nerakanya? Berarti goblok kan iblis. Allah yang ngomong ini. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan ini lemah, sungguh goblok. Dari awalnya udah goblok, nurut tengah nurut. Jadi jangan takut sama setan. Raya takut sama setan, takut sama tipu daya, nurut sama setan, ya. Sampai kayak setan itu lebih rendah, lebih lemah dari setan. Malahan kalah sama perempuan di Quran. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu lebih serem. Tapi kalau setan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Cemen, lemah. Ya kan? Bagul ja'al haq wa zahaqal batil. Kedatang yang benar, yang batil adalah syaitan. Innal batil kana zahuq. Batil itu dari setan itu rapuh, kata Allah Ta'ala. Jadi salah kalau orang berpersepsi setan sangat. Cuman setan tidak berhenti. Aslinya dia menggoda itu bukan menyesatkan kita aja, ngademin dirinya. Pingin ngademin tapi salah caranya. Bayangin orang taunya gimana, imannya gimana sama Allah Ta'ala, ini makhluk ini 7.000 tahun itu nggak pernah mendangak begini. Nggak tahu udah ratusan ribu tahun dia sujud sama Allah, yang nggak dangak tau itu 7.000 tahun. Malaikat sempat minder. Azhada, ini paling mulianya ini di langit. Azazil maksudnya.
dalamnya ada geber sedikit Allah tunjukin. Ayo sujud. Allah pakainya bahasa sujud, nggak hormat, sujud. Nah, jadi sudah segitunya pun ya. Jadi sujud, selesai sujud malaikat nggak punya nafsu, nurut aja malaikat nggak punya nafsu, nggak menentang Allah. La ya'sunallah ma amarahum, nggak pernah sekali-kali malaikat nentang Allah, nurut. Fasajadul malaikat illa iblis. Apa enggak? Jadi udah ada dulu yang sujud semua, udah. Bukan enggak. Jadi ini fatal iblis, ini salahnya fatal. Wudunya juga fatal. Lalu salah sama Allah kan fatal, berarti wudunya. Lemahnya juga fatal. Makanya orang salahnya 100 tahun kenapa diadabnya sama Allah Ta'ala khalidina fiha, orang-orang kafir yang beriman, tidak beriman kepada Allah atau mentiadakan Allah, bertuhankan selain Allah, bilang Allah tidak satu, Allah 3, Allah 2, Allah 6, Allah 7. Itu kan khalidina fiha abadan. Selama-lamanya nggak ada berhentinya dia, miliar mukallaf terus nggak berhenti. Mayantahi, tidak ada berhentinya. Karena dia kalau masih hidup potensinya begitu terus. Sama dengan orang yang beriman. Orang yang beriman 70 tahun mati ala la ilaha illallah amalun saleh. Alladzina amanu amilus saleh, beramal saleh. Tapi kenapa kok hidupnya kok di surganya kok apa? Langgeng potensinya kalau hidup terus dia konsisten akan beriman terus. Kafir pun seperti itu, konsisten dia dengan iman dia yang salah dengan iman kita, sehingga iman kita mengatakan mereka itu kufar kafir. Paham ya? Makanya mereka khalidina fiha itu kenapa kok 100 tahun hidupnya kok nggak ada jedanya, kok khalidina fiha? Sebab kalau dia hidup terus pun dia akan kafir terus. Kalau orang Islam 100 tahun hidup 50 tahun kok khalidina fiha, di surganya masuknya orang yang soleh. Potensinya kalau dia hidup terus pun dia masih tetap akan beriman terus. Seperti itu. Iman yang menentukan. Hakata. Jadi iman ini penting. Ya alladzina amanu khulu fis silmi kafah. Orang beriman itu harus masuk ke pasrah yang betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah sedikit kena setan itu. Setan ini enggak berhenti. Buktinya setan itu lemah 20 tahun, bayangin ini. Sebelum orang lahir dia udah siapin. Begitu orang kawin 20 tahunnya. Sebelum orang kawin, jadi ente belum lahir 20 tahun udah dipersiapin. Kan ada iblis-iblis dekot-dekotnya itu kan, yang tahu ini 20 tahun itu disiapin bakal goda semua umat manusia. Makanya kita harus persiapan sebelum lahirnya anak kita 25 tahun, bayangin kata Sayyidina Ali. Karena lemahnya dia. Sayyidina Ali ya Allah, nafasnya Sayyidina Ali bakar setan, cuman ngasih tahu kita semua hampir khusus orang-orang yang lemah kayak kita di akhir zaman seperti ini. Setan lemah banget. Kalau nggak lemah, tak singgul biar keluar dulu, biar ngaji dulu dia. Biarin dia biar pintar dulu. Nanti tak samperin ke setan begitu. Karena setan lemah. Kita harus persiapan dulu. 20 tahun orang belum lahir udah disiapin cara godanya gimana. Nggak keren, lemah. Karena dibutuhkan lagi sama Allah Ta'ala. Padahal kalau Allah Ta'ala tetap ketek, nggak bisa kan? Tapi juga sebaliknya, karena setan nggak berhenti itu apa namanya? Keistiqomahnya setan dalam keburukan itu, maksudnya nggak mau berhentinya itu setan. Udah sumpahnya sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala nggak mau berhenti. Dari situ kita suruh hati-hati. Dari situ karena istiqomah adalah lemah kan aslinya, dikuatkan sama Allah Ta'ala. Ente bisa ikut semua kata Allah Ta'ala. Kejamnya setan, istiqomahnya setan untuk ngancurin ente, hati-hati kata Allah Ta'ala. Kalau enggak ente minta sama anak karunia rahmat anak, ikut ente sama setan. Emang lemah, tapi terus dia berjuang, gak berhenti. Berjuang gimana caranya? Kalau setan sampai kafir. Kalau setan apa namanya itu apa namanya syaitan. Walaula rahmatu minallah walaula fadlu minallah wa rahmatuhu lattaba'tum syaitan. Pasti Allah Ta'ala mau bilang, kalau bukan karena karunia Allah, rahmat Allah Ta'ala, itu ikut semua sama setan. Illa gilillah. Kecuali sini para nabi, para wali selesai. Di situ ikut setan semuanya. Jadi banyak orang udah ikut setan, jalannya gendeng setan tiap hari, cerita sama setan, enggak paham. Senang. Kalau kita bilang sampai dia nggak paham, dia 5 tahun 6 tahun jawab banyak. Orang kafir ada berapa, zindik ada berapa, munafik ada berapa, banyak lupa itu, nggak tahu Tuhan itu. Sholat kadang-kadang
nggak tahu Tuhan. Nah, tapi Allah tetap menghargai la ilaha illallah, tetap dihargai sama Allah Ta'ala. Ya duduk sama setan, tidur sama setan, nggak paham sama sekali. Kata setan apa? Anak berat terus terang. Anak terus terang nyerah deh kalau orang pintar. Kata setan apa? Al-alim khair min alif abid. Asyaddu minna min alif abid. Satu alim lebih berat anak menggodanya daripada orang 1000 ahli ibadah. Ahli alim. Orang alim digoda tambah di riwayat ada orang alim digoda disuruh minum khamar, nambah khamar. Dia khamar meminum tukang zina disuruh khamar minum arak sama siapa? Dibisikin begitu. Ini perasaan anak nggak seperti biasanya nih, katanya orang alim itu. Tapi dia maasi, ahli maksiat, nggak seperti biasanya. Dan ini perasaan nggak mungkin perasaan dari hati, karena nggak pernah memikir ini. Berarti ini dari siapa? Allah. Jadi selama ini anak ini itu terus anak berhenti Allah Ta'ala. Jadi gangguan setan malah menjadikan dia tobat. Hadalil alim, untuk orang alim. Bal jahil. Nar, katanya Imam Abdullah bilang, nar bidinil mar'i. Sudah jelas seperti api dalam agamanya seseorang. Tidak ada orang bodoh itu selamat, tidak ada. Bodoh itu identiknya lupa, identiknya melarang. Melarang itu apa? Melarang lahir batin, dunia akhirat. Kejar ilmu, senengin ilmu, semua akan senang sama ini. Lihat aja, senengin ilmu. Nah, kita ini statusnya cara menyenengin ilmu aja masih belum beres. Tapi kadang-kadang merasa paham ini, nyenengin ilmu gimana caranya? Ya adab dengan ilmu, adab dengan ahli ilmu, adab dengan tempat ilmu. Itu nyenengin ilmu. Jangan sampai yang udah di kepala kita lepasin gitu loh. Lebih baik ilmu yang Allah tidak ridhoi, ilmu aplikasi, ilmu ini paham nggak be? Begitu syariatullah wa rasulih nggak paham, ada haram. Jadi syariat lebih dari kurang dari separuh haram. Dia mengetahui ilmu falak lebih daripada ilmu sholat haram. Dia mengetahui teknologi lebih daripada ilmu syariat haram. Kalau udah ilmu syariatnya sudah selesai, sudah boleh. Walaupun yang sunnah-sunnah nggak begitu detail ya, tapi patokannya standarnya sudah selesai. Yang menyetandarkan murabi itu ya, nggak sekedar syekh guru, tapi murabi standarnya orang kayak begini, standarnya orang begini, itu murabi. Di situ adanya tasawuf itu. Tasawuf itu bukan bid'ah, itu tasawuf itu tasfiyatil qulub. Ya, orangnya namanya sufi, orang yang bersih. Identiknya tasawuf itu dengan bersih. Tasawuf itu ilmu yang mempelajari tentang kebersihan hati, apapun caranya untuk kebersihan hati. Kenapa kok hati nggak amal soleh, nggak iman dan nggak pinter kok hati? Hati itu yang paling berperan di akhirat. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha apa? Bi alim. Bisajid enggak bikul birsalim, hati yang selamat. Nah itu pakai tasawuf. Jadi imam al-mutasawwifin Nabi Muhammad SAW. Imamnya tasawuf sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam tasawuf ya. Nama lughah ya, nama bahasa yang beda. Bersih Rasulullah SAW. Apa dermawannya? Asyad itu menerih lebih apa namanya, lebih dermawan daripada rih al-mursalah, angin yang berhembus. Rasulullah SAW. As-sabur, sabarnya sudah bukan sekelas sabar yang terucap sabur li rabbih. Jadi sabarnya itu seperti sabarnya Tuhan. Dapat diberi oleh kesabaran oleh Tuhannya. Jadi sabarnya Nabi Muhammad itu udah bukan sabarnya yang bisa dihitung dengan akal. Jadi kalau kita mensifatkan sabarnya Nabi ya, nggak usah zuhudnya Nabi, nggak usah syukurnya Nabi, nggak usah bersungguh-sungguh. Sabarnya aja itu ulama seluruh dunia nggak bakalan bisa mentafsirkan, mensifatkan asli sabarnya Nabi Muhammad seperti apa, nggak bisa. Ulama kumpulin dah, sabar ini udah mentok dia, rasanya mentok sana mentok sini, ternyata tidak terujung, nggak ada ujungnya. Tahunya nanti siapa di akhirat. Allah Ta'ala kasih tahu. Itu sabar. Dermawannya Rasulullah SAW ajwada bil khair minar rihil mursalah. Rasulullah SAW lebih dermawan daripada apa? Angin yang berhembus. Nah, ini angin. Nah, tidur aja kan angin kan nyiapin itu sih. Nah kalau nggak ada O2 atau nggak ada O2
apa gimana mati kan tidur. Makan ya harus pakai itu. Lah itu Rasul ajban dzalik, lebih daripada angin yang berembus. Yang itu sudah itu darat. Berarti 10 menit mati semua kan orang. Enggak ada oksigen. Itu Rasul afdal min oksigen wa ma hawalai wala angin wala syai'a Rasulullah. Lianna kata karena neraka urusannya kalau enggak sama Rasulullah. Kata Allah marzuqna mahabbah. Allah SWT memberi kita rezeki mahabbah. Wa batin hasan